Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali saya membaca buku Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Misteri Kata-kata. Misteri kata-kata, setelah membaca buku ini beberapa kali sampai habis, saya menemukan beberapa hal yang penting di sini kaitannya dengan konteks keindonesiaan. Gus Dur melalui misteri kata-kata ingin mengatakan bahwa pertama, bahwa kata-kata itu tergantung siapa yang mengatakan. Bahwa kalimat yang baik pun ketika dikatakan oleh orang yang berniat jahat, maka kata-kata itu juga bisa menjerumuskan orang. Seolah-olah itu adalah kata yang baik, tapi sesungguhnya itu adalah kata yang baik tetapi digunakan untuk kejahatan. Kata yang awalnya bersifat netral oleh seseorang yang punya intensi buruk, punya orang yang memiliki keinginan jahat, keinginan jelek, maka kalimat itu diarahkan kepada kebatilan. Kita pernah mendengar bahwa ada kalimatul haq, kalimat yang benar, kalimat yang hak, tapi diarahkan kepada sesuatu yang batil. Dan ini bahaya. Karena itulah kita sebagai pendengar, kita sebagai orang yang mendengar kata-kata itu harus memahami apakah kalimat itu diorientasi, diarahkan untuk sesuatu yang benar atau tidak. Kalimat yang benar itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki intensi yang keliru. Karena itulah, wahai sahabatku, ketika misalnya kita mendengar atau melihat orang tokoh, melihat siapapun mengungkapkan kata-kata itu, maka kita pun harus menyaring terhadap kata-kata itu. Kita harus menyaring, jangan menelan mentah-mentah. Itulah sebabnya dalam beragama kita tidak boleh takolid. Artinya kita harus mengerti siapa orang yang mengatakannya, dalam konteks apa orang mengatakannya, untuk kepentingan apa dia mengatakannya, dan ketika dia mengatakan itu sudah didasari berdasarkan penelusuran yang sungguh-sungguh matang atau belum. Sudah diteliti benar-benar atau belum. Jangan-jangan seorang tokoh itu ketika dia menyampaikan sesuatu, dia belum memverifikasi, dia belum meneliti secara detail apakah yang mau diungkapkan itu sesuatu yang benar berdasarkan data atau tidak. Sehingga karena seorang tokoh menerima informasi yang belum valid misalnya, lalu dia menggunakan kata-kata yang berbasis agama, maka sebenarnya kata-kata yang berbasis agama itu kalau disalahpahami oleh orang yang tidak kritis, dipahami oleh orang-orang yang mengikutinya dengan cara tidak memverifikasi terlebih dahulu, maka yang jadi masalah adalah malah menimbulkan konflik, menimbulkan kekacauan, menimbulkan huru-hara, menimbulkan pertentangan antara umat Islam dan pertentangan antara sesama anak bangsa ini. Wahai sahabatku, itu kita belajar dari Gus Dur tentang siapa yang mengatakan, bahwa kata-kata itu tergantung siapa yang mengatakan, apakah mau digunakan untuk sesuatu yang baik atau tidak. Kemudian apa yang dialami oleh seseorang, kita bisa memberi contoh misalnya, ketika kita mengatakan binatang namanya jangkrik misalnya, itu awalnya biasa ketika kita menyebut namanya ada kodok, ada jangkrik, kemudian ada kadal, kemudian ada cebong, awalnya adalah sesuatu yang netral. Tetapi ketika kata-kata itu diorientasikan dengan penuh kemarahan, dengan penuh kebencian kepada orang lain, maka kalimat itu menjadi sesuatu yang menghina orang lain. Kata-kata cebong, kata-kata kadal gurun dan lain sebagainya, kata-kata jangkrik dan lain sebagainya, ketika diungkapkan dengan kemarahan dan kebencian kepada kelompok lain, maka yang terjadi adalah kata-kata itu menjadi tidak netral, tergantung siapa yang mengatakannya. Nah, kita harus hati-hati. Kita sebagai orang yang mendengarkan, baik di YouTube, baik di pengajian langsung, baik di kata-kata langsung, baik di orasi langsung, maupun di televisi, maupun di YouTube, di Instagram, di mana-mana, di media sosial, kita harus menjadi orang yang kritis. Karena kata-kata awalnya netral, tetapi menjadi tidak netral ketika digunakan oleh orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kata itu pun ditentukan dari lingkungannya.
Kita bisa mengatakan misalnya, orang-orang di daerah Surabaya misalnya, untuk menunjukkan keakraban, misalnya dia bisa menggunakan kata-kata DANCUK, misalnya begitu, untuk menunjukkan keakraban dengan mereka. Tapi kata ini itu menjadi sesuatu yang sifatnya menghina orang lain, penuh dengan kemarahan ketika dia di luar daerahnya. Jadi kata itu sesungguhnya bisa dalam bahasa lain bisa bersifat sentripetal, bisa bersifat sentrifugal. Bisa bersifat sentripetal itu dia bisa menjadi unsur pemersatu, bisa menjadi unsur ideologi sendiri. Jadi ketika ada orang-orang misalnya dalam bahasa cebong orang sekarang itu misalnya, artinya dengan kata-kata cebong itu bisa menjadi kata yang bernuansa ideologis untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak sepaham sebagai perlawanan terhadap orang-orang yang disebut dengan kadrun. Jadi kadrun pada satu sisi menjadi kelompok golongan orang tertentu, sementara cebong menjadi kelompok orang tertentu. Ini kata-kata. Jadi kata-kata itu memang berdasarkan bisa menjadi semacam bahasa ideologis, semacam kata ideologi tertentu. Nah, karena itulah yang kedua ini, bahasa atau kata itu biasanya dicipta oleh lingkungan dan situasi yang barangkali berbeda dengan lingkungan tersendiri. Karena itulah wahai sahabatku, ketika kita mau mengatakan kata-kata, kita itu harus sadar bahwa kata-kata itu diorientasikan untuk apa. Ketika misalnya kita mengatakan kepada lingkungan yang berbeda, jangan disampaikan, karena itu akan menimbulkan salah tafsir, salah persepsi, dan yang lagi-lagi akan memunculkan konflik. Maka kita harus pintar-pintar menggunakan kata-kata, karena kata-kata bisa memenjarakan kita. Kata-kata bisa memenjarakan orang gara-gara dia tidak memahami logika dan struktur dari kata. Kedua, yang pertama adalah kata-kata tergantung siapa yang mengatakan, termasuk kata-kata dalam istilah-istilah bahasa-bahasa, termasuk bahasa agama juga sama. Kemudian kata-kata itu disesuaikan dengan dari mana produksi kata-kata itu muncul. Kata-kata itu muncul dari mana? Dari lingkungan apa? Dari situasi sosial apa? Dari historisitas apa? Sejarahnya bagaimana? Tadi kan saya mengatakan bahwa kata itu bisa menjadi sentripetal, menjadi sentrifugal. Kata itu bisa membuat seseorang masuk dalam kelompok tertentu, tapi pada sisi yang lain itu bisa menjadi identitas orang lain. Ini kelompok saya karena bahasanya kayaknya seperti kelompok kita ini. Kata-katanya sama dengan kata-kata kita. Sementara orang lain itu, kelompok lain kata-katanya tidak sama dengan kata-kata kita. Berarti kan itu bisa menyatukan, bisa memisahkan. Kalau bisa, wahai sahabatku, kita gunakan kata-kata yang sifatnya adalah sentrifugal. Kata-kata yang bisa mempersatukan kita, apalagi dalam konteks keindonesiaan. Kita jadikan kata-kata itu membuat diri kita itu bersatu. Dalam konteks keindonesiaan kita jadikan semuanya adalah dalam konteks kita menyatukan, berbineka, tetapi kita satu tujuan, yaitu adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan lain sebagainya. Kemudian dari bahasa ini pula, dari buku ini pula, kita bisa mengerti bahwa kata-kata, guyonan, bahasa, bahkan Gus Dur mengatakan guyonan itu pun bisa menjadi bagian dari perlawanan. Jadi cara melawan terhadap tindakan zalim, cara melawan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu bisa melalui berbagai hal. Di antaranya pun adalah melalui guyonan. Di sini banyak kita belajar ada kata-kata yang kata-kata itu sebenarnya disesuaikan dengan konteks sejarahnya, disesuaikan dengan konteks lokalitasnya, disesuaikan dengan konteks historisitasnya. Lingkungannya berbeda-beda. Karena itulah maka maklum, ketika orang ingin mempelajari agama, maka di antara pelajaran yang paling penting itu adalah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan lain sebagainya. Karena ilmu-ilmu itu banyak membicarakan tentang kata, tentang bahasa. Jadi bahasa itu banyak orang menyebut language is a picture, bahwa bahasa itu adalah ibarat kaca. Kata, bahasa itu bisa menjadi kaca bagi dunia, sehingga apa yang kita katakan itu bisa menjadi refleksi bagi siapa yang mengatakan. Bahwa baik seseorang itu bisa dilihat dari kata-kata yang dia gunakan. Bahwa kata-kata bisa merefleksikan orang yang mengatakan. Oh, ini orang baik karena buktinya kata-katanya baik. Oh, ini orang sopan
hatinya bagus karena kata-katanya bagus dan lain sebagainya. Itulah kata-kata. Wahai sahabatku, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.